Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai RPS, bahan yang diajarkan selama setengah semester, dan berikutnya akan saya bahas dulu tentang analisis aplikasi fungsi dan persamaan matematikanya. Oke, selamat menikmati tontonan materi video saya. Oke, selamat bertemu kembali di my channel. Ya, ini adalah channel pembelajaran untuk program studi manajemen, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan seperti matematika dan statistika. Ya, kali ini saya mau men-sharing atau membagikan bahan mengenai pertama RPS matematika bisnis terlebih dahulu. Setelah itu baru saya akan menampilkan satu topik materi, yaitu tentang depresiasi. Oke, hari ini sekarang saya akan menunjukkan dulu tentang RPS matematika bisnis. Ya, untuk SKS-nya 3 SKS. Ini untuk mata kuliah semester 1 ya. Capaian pembelajarannya adalah mata kuliah ini merupakan bagian dalam kurikulum mahasiswa ekonomi. Tujuannya adalah mata kuliah ini membuat mahasiswa merasa nyaman dalam lingkungan yang banyak menggunakan analisis kuantitatif. Mahasiswa yang terbiasa dengan analisis kuantitatif diharapkan mampu menjadi lebih kritis dan mampu menggunakannya sebagai alat dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikutnya penilaiannya dari sini adalah keaktifan kalian. Nanti kalau kita sudah bisa berdiskusi secara kelompok di kelas offline, kita akan berdiskusi, latihan soal mandiri dan tugas secara kelompok. UTS dan UAS komponennya nanti akan ada 10%, 20%, 30%, dan 40% untuk UAS. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan di minggu pertama itu saya akan buka terlebih dulu dengan mahasiswa mampu mengenal dan menganalisis notasi matematika. Ya, bahan kajian adalah notasi matematika, aplikasi fungsi, tipe-tipe fungsi, grafik dan grafik fungsi. Dan berikutnya diskusi, penjelasan SAP, aturan kuliah, tugas dan strategi belajar, penyampaian materi, dan pengerjaan latihan soal dari buku. Ya, nanti kita mungkin ada beberapa buku yang digunakan. Lalu waktu belajarnya 150 menit. Kriterianya adalah ketepatan menjawab dalam soal dan kasus. Beban penilaiannya 5%. Ya. Berikutnya di pertemuan keduanya kita akan mempelajari tentang aljabar dan fungsi linier dan grafiknya. Lalu diperdalam lagi dengan karakteristik persamaan linier, karakteristik grafik persamaan linier, dan bentuk slope intercept. Ya, mungkin di SMA sudah ada yang belajar mengenai analisis fungsi linier. Lalu penyampaian materi juga masih sama, diskusi dan tanya jawab, pengerjaan latihan soal dan dari buku. Waktunya 150 menit dan ketepatan menjawab dalam soal dan kasus. Bobotnya 5%. Untuk pertemuan ketiganya, mahasiswa mampu menentukan persamaan yang merepresentasikan hubungan linier, di mana yang pertama karakteristik persamaan linier dan grafik persamaan linier. Ya, sisanya masih sama. Ya. Lalu yang keempat, kita pertemuan keempat membahas tentang penggunaan fungsi linier dalam permasalahan bisnis. Ini berkaitan dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Lalu pengaruh pajak dan terhadap keseimbangan pasar, lalu pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, serta pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Metodenya masih sama. Lalu pertemuan kelima kita akan belajar tentang fungsi linier dalam permasalahan bisnis selanjutannya, yaitu keseimbangan melalui dua pasar, ya, dua jenis barang dalam pasar, lalu fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Ya, penyampaiannya masih sama. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu memahami fungsi kuadrat dan menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Pertama, bentuk persamaan fungsi kuadratnya, identifikasi persamaan fungsi kuadrat, serta grafik dari fungsi kuadrat. Lalu di pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami fungsi kuadrat dan mengaplikasikan grafik fungsi, di mana pertama adalah bentuk persamaan fungsi kuadrat serta identifikasi persamaan fungsi kuadratiknya. Ya, lalu kita tutup dengan UTS. Sisanya nanti akan saya sampaikan materi berikutnya setelah UTS untuk 9 hingga 16. Ya. Oke, untuk yang pertemuan pertama saya akan masuk dulu di bagian aplikasi
fungsi, ya, serta grafik fungsi. Di pertemuan pertama saya akan menjelaskan dulu tipe-tipe fungsi, ya. Ini dasar, masih dasar sekali. Yang pertama adalah fungsi yang biasa, yaitu persamaan dari suatu fungsi. Sebagai contoh, yaitu persamaannya Y sama dengan 3X min 30. Ya, ini bentuk yang biasa. Ya. Berikutnya bentuk persamaan lain ini dikaitkan dengan bisnis, yaitu di mana fungsi daripada permintaan sama dengan fungsi penawaran. Ya. Terus berikutnya adalah persamaan kuadratik atau pangkat 2. Di mana contoh seperti ini, ya. Lalu bentuk yang persamaan pangkat 3. Contohnya seperti ini. Berikutnya persamaan rasional. Oke, berikutnya adalah persamaan logaritma. Bentuknya 3 log X sama dengan 45. Ini ada minimal ada 5 bentuk daripada persamaan. Oke, materi saya lanjutkan lagi. Untuk bentuk persamaan, ya, kita kenal dulu ada 2 jenis. Satu adalah bentuk implisit, dan satunya lagi adalah bentuk eksplisit. Nah, yang membedakan adalah nilai sama dengan nolnya. Kalau implisit adalah bentuk sama dengan nolnya ada di beda ruas. Jadi misal tadi ada contoh, saya contohkan soal 2X ditambah 4Y sama dengan 0. Ini bentuk yang implisit. Ya, arti implisit itu ketika dua variabel atau dua jenis huruf ini sama ruasnya. Sedangkan kalau eksplisit salah satunya berganti. Jadi 2X ini tetap. Kalau bentuk eksplisit berarti 4Y-nya harus pindah ruas, yaitu sama dengan min 4Y. Ini adalah bentuk daripada eksplisitnya. Kalau mau disederhanakan menjadi dibagi bilangannya yang terkecil, berarti 2 dibagi 2 tetap X, ya, 2 dibagi 2X berarti X sama dengan min 4 dibagi 2 min 2Y. Ini contoh pertama. Bentuk bilangan persamaan implisit, perbedaannya dengan eksplisit. Kalau eksplisit, dua huruf ini harus berbeda ruas. Oke. Contoh kedua, bentuknya saya tambah 2X min 4Y plus 8 sama dengan 0. Ingat ya, ini masih satu ruas.
Ya, kita ubah si X dan Y-nya berbeda ruas. Kita bareng-bareng, yaitu 2X pindah ruas menjadi minus, pindah ruas menjadi positif 4Y, plus 8-nya berubah ruas menjadi minus 8. Kita sederhanakan kembali, ambil bilangan terkecilnya yaitu 2. Kebetulan 4 dibagi 2 bulat, 8 dibagi 2 juga bulat. Dibagi 2 menjadi 2 dibagi 2X sama dengan 4 dibagi 2, 2Y, minus 8 dibagi 2, minus 4. Bentuknya seperti ini. Ya, paling mudah ketika membuat bentuk yang eksplisit dibanding implisit, untuk memudahkan nanti dalam membuat gambar. Selanjutnya saya langsung terangkan untuk kasus yang nomor 2 saja ya. Nomor 2 itu persamaannya saya tuliskan kembali, X sama dengan 2Y min 4 ya. Ini kita bisa menggambarkan lewat sumbu X dan Y. Kita ingat di pelajaran matematika saat SMA dulu, ini merupakan sumbu X dan yang ke atas merupakan sumbu Y. Itu dulu kalian pahamin ya. X adalah sumbu horizontal atau mendasar, sedangkan Y adalah sumbu vertikal. Di sini adalah sumbu positif, ke kiri adalah sumbu negatif, arahnya bawah negatif, dan atas adalah positif. Oke. Berikutnya saya akan membantu menggambarkan bentuknya ya, daripada persamaan nomor 2 tadi. Yaitu kita harus melalui bantuan kotak 4. Saya sering menyebutkan dengan istilah kandang ayam ya. Dimana di sini ada sumbu X dan Y. Di sini kalian titik 0, 0 dulu ya, buat titik 0, 0 ya. Untuk ketika X 0, Y-nya berapa gitu ya. Oke. Ketika X-nya 0, maka Y-nya memiliki nilai berapa. Kita masukkan ke persamaannya kembali. Diingat X sama dengan 2Y min 4 ya. Oke. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Kita coba ya. Ini X-nya kita masukkan angka 0. Berarti ini digantikan 0. Ini 2Y tetap 2Y min 4 ya, kita ambil dulu pelan-pelan ya. Nah, untuk memudahkan, min 4 ini bergeser ke arah ruas kiri, berarti 0, berarti ditambah 4 sama dengan 2Y ya. 0 tambah 4 adalah 4 sama dengan 2Y, berarti Y-nya sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah di sini 2. Oke. Nah, yang paling gampang ya ketika yang mencari X ketika Y-nya diketahui. Berarti X sama dengan 2Y min 4. X-nya yang dicari, Y-nya udah diketahui 0. Min 4. X sama dengan, ketika suatu bilangan dikali 0, hasilnya tetap 0. 2 kali 0, 0. 0 dikurang 4 jadi min 4. Berarti di X-nya adalah min 4. Ini saya kasih simbol A, dan ini adalah simbol sumbu B-nya atau titik B. Titik A, titik B ya. Nah, ini tadi visual di sebelah kiri, kita akan praktekkan di tengah. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kita akan lihat ya di sebelah ini 1, 2, 3, 4. Saya buat sampai 4 semua aja supaya kalian membantu kalian memahami ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Kita akan lihat mengestimasi, kita akan lihat angkanya ini saja dan ini 2 sama min 4 ya, karena 0-nya nggak usah diperhatikan ya. 0, 2 ya, disebutkan X, Y, berarti 0, Y-nya 2, Y itu atas bukan ke kanan, berarti titik A ini di sini A
ditulis 0,2 X, Y sumbu A atau titik A. Sedangkan titik B nya adalah min 4,0. Min 4 letaknya di X sebelah kiri. Ini titik B, yaitu min 4,0. Hubungkan kedua titik. Ini menghasilkan gambar grafiknya. Ya, oke. Ini di sebelah sini aja. Nah, ini sumbunya. Jangan lupa diberikan nama. Y sama dengan X sama dengan 2Y min 4. Ini adalah gambar sumbu daripada persamaan X sama dengan 2Y min 4. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk solusi nomor 2 beserta gambarnya. Oke, sesi berikutnya saya berikan beberapa contoh soal. Adalah soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah, ya. Sebisa mungkin dikerjakan sendiri dulu, baru setelah itu nanti kita akan bahas minggu depan, ya. Benar atau salahnya itu sebagai proses pembelajaran dari kalian. Usahakan kerjakan sendiri tanpa bekerja sama. Oke. Nah, untuk soal 1 sampai 5 kalian ubah bentuk persamaannya yang awalnya implisit menjadi eksplisit, atau sebaliknya. Ketika bentuknya eksplisit, ubahlah menjadi implisit. Contoh nomor 1, Y sama dengan sepertiga X min 12. Tentukan dulu dia bentuknya implisit atau eksplisit. Ya, tulis dulu bentuk implisit atau eksplisit, lalu buat sebaliknya. Untuk nomor 2 juga sama, Y min 2X min 10 sama dengan 0. Untuk nomor 3, 2P min 8Q plus 12 sama dengan 0. Nomor 4, Y sama dengan 8X min 7. Dan nomor 5-nya P plus 12Q min 5 sama dengan 0. Oke, itu cukup mudah. Kalian tentukan dulu bentuknya implisit atau eksplisit, lalu buatlah lawannya. Ya, oke, itu nomor 1 sampai 5. Nomor 6 sampai 8, carilah nilai X dan Y serta gambarkan grafik kurbanya. Ya, nomor 6, Y sama dengan sepertiga X min 4. Nomor 7, Y sama dengan min 2X plus 8. Nomor 8, X sama dengan 4Y min 12. Oke, untuk 9 dan 10, carilah besar angka X-nya. Dimana 1/X sama dengan 2/X min 4. Dan nomor 10-nya 2 plus X per 2 sama dengan min 2X per 4. Carilah besaran nilai X-nya. Oke, itu kerjakan semaksimal mungkin. Minggu depan kita akan bahas bersama. Tapi untuk tugas ini silahkan kerjakan di kertas, lalu foto dan kirimkan ke Google Classroom untuk saya bisa periksa dan berikan nilai untuk penilaian pertama. Oke, terima kasih. Jika materi yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian, tolong untuk channel ini di like, komen, subscribe, dan share. Ya, oke, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian semua.